Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube Paham di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama Pak Hamdi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pola bilangan. Nah Sobat, sebelum kita membahas tentang pola bilangan, yuk dukung channel YouTube Paham dengan cara like, comment, and subscribe channel YouTube Paham, dan aktifkan notifikasi loncengnya dan share kepada teman-teman semuanya. Baiklah Sobat, kita masuk dalam materi pola bilangan. Menurut sahabat, apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah suatu susunan angka ya Sobat ya. Jadi pola bilangan itu adalah susunan angka yang mempunyai bentuk yang teratur dan pola tertentu. Jadi suatu susunan angka yang mempunyai bentuk yang teratur dan pola tertentu. Jadi nanti pola bilangan itu adalah suatu susunan angka yang mempunyai bentuk yang teratur dan memiliki pola tertentu. Biasanya berupa angka ataupun noktah Sobat ya. Jadi ada angka nanti atau noktah. Noktah itu artinya adalah tanda atau simbol nanti Sobat ya. Jadi ada angka atau noktah atau simbol. Simbolnya berupa gambar, bola kecil, kemudian ada persegi. Nanti kita lihat Sobat ya. Oke, contohnya di bawah ini ada bola Sobat ya. Contoh bisa kita bentuk lingkarannya. Yang sini ada 1. Kemudian di sebelah sini ada 3. Kemudian di sebelah sini ada 5. Kemudian di sebelah sini ada 7. Oke, jadi di sini ada bolanya 1. Sini 3, ini 5, ini 7. Jadi si bola ini, si lingkaran ini membentuk suatu pola atau susunan yang bentuknya teratur sekali Sobat ya. Jadi susunan pola bilangan itu bisa berupa angka atau noktah atau tanda atau simbol atau bentuk. Di sini bentuknya atau polanya itu adalah sebuah lingkaran kecil. Jadi ini 1 buah, ini 3 buah, ini 5 buah, dan ini 7 buah. Oke, kita lihat Sobat, antara ini bola pertama, ini 3 bola. Jadi ini 1, ini 3. Kemudian ini 5. Polanya sama, yaitu berapa Sobat? Kita lihat. Di sini 1, di sini 3. Berarti di sini polanya bertambah 2 Sobat ya. Kemudian sini juga tetap bertambah 2. Kemudian 5 dan 7 juga bertambah 2. Jadi pola gambar ini bertambah, yaitu polanya bertambah 2. Oke, kemudian di bawah ini. Bawah ini lihat, ini ada 1, ini 4, ini 9, ini 16, ini 25. Oke, kita lihat Sobat, ini bentuknya kayak seperti persegi ya. Oke, kita lihat yang pola pertama itu 1. Oke, pola kedua 4, pola ketiga itu 9. Kita lihat ini Sobat ya. Ini sama dengan ini kuadrat 1 pangkat 2 ya Sobat. Ini 2 pangkat 2. Kemudian ini 3 pangkat 3 Sobat. Di 3 pangkat 3. Mohon maaf. Yang ini adalah 3 pangkat 2. Kemudian ini adalah 4 pangkat 2. Kemudian ini 5 pangkat 2. Oke. Ini ada pola-polanya Sobat ya. Kemudian sebelah sini ya. Sebelah kanan kita ya. Ini ada 3 buah. Ini 6. Ini ada 10. Kemudian ada 15. Bentuknya adalah berbentuk segitiga Sobat. Jadi ini bentuknya segitiga ya. Jadi bentuknya segitiga, polanya bentuknya segitiga. Oke, bentuk segitiga di sini ada 3, ini ada 6. Ya, ini ada 10, ini 15. Oke, ini ada pola-polanya Sobat ya. Ini bisa juga bertambah 3, kemudian bertambah 4, kemudian bertambah 5. Atau ini nanti kita akan menggunakan rumus Sobat ya. Ada rumus khusus untuk pola segitiga. Nah, nanti kita pelajari rumusnya di bab selanjutnya. Oke, di sini yang di bawah juga sama. Ini bentuknya persegi panjang. Ya, kita lihat bentuknya persegi panjang, Sobat. Ini 2, ini 6, kemudian ini 12, kemudian 20, kemudian 30. Ini bentuknya adalah pola persegi panjang, Sobat ya.
Jadi ini polanya berbentuk persegi panjang. Paham sobat? Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada istilah pada pola bilangan. Jadi ada istilah-istilah pada pola bilangan agar kita paham tentang pola bilangan. Oke, ada namanya suku sobat. Ya, sini ada namanya suku. Suku itu adalah urutan bilangan atau disebut dengan U. Jadi sini suku urutan itu urutan bilangan U. Ya, jadi suku itu disebut dengan urutan bilangan atau disebut dengan dilambangkan dengan U. Nanti misalnya ada U1, U2, berarti kalau misalnya dia contohnya adalah U3, berarti urutan bilangan ketiga. Ya, jadi di sini urutan bilangan. Jadi nanti ada baca. Kemudian ada suku ke N, itu adalah urutan bilangan ke N. Contohnya disebut dengan UN ini ya. Contohnya U3, berarti suku ketiga ya sobat ya. Suku bilangan ketiga. Nah, jadi kalau U3 itu suku ketiga, kalau dia U4 suku keempat. Oke. Ini ada contohnya U1 itu adalah suku pertama, U5 itu adalah suku kelima. Jadi nanti kalau UN berarti suku ke N sobat ya. Nah, mungkin kalau nanti ada U7 maka ini adalah suku ke-7. Ya sobat ya. Kita lihat sini. Kita lihat di contoh soal. Ini ada 2, 4, 6, 8, dan 10 dan seterusnya. Kita cek dulu. Kita lihat di sini. 2 ini adalah barisan pertama suku pertama. Jadi ini adalah U1 sobat. Kemudian ini adalah U2. Kemudian ini adalah U3 sobat ya. Kemudian ini U4. Oke. Kita mau tanya U5-nya berapa kira-kira? U5-nya adalah U5-nya 10. Jadi U1-nya itu adalah sama dengan 2. Jadi U1 itu yang pertama. Kemudian ada U2. U2 itu adalah 4. Kemudian ada U3 itu sama dengan 6. U4-nya sama dengan 8 dan U5-nya itu sama dengan 10 sobat. Paham sobat ya? Paham. Jadi suku adalah urutan bilangan, sedangkan suku ke N itu adalah urutan bilangan ke N. Jadi kalau dia U1 suku pertama, kalau U2 suku kedua, U5 suku kelima. Paham sobat ya? Oke, kalau kita paham kita lanjut. Oke, selanjutnya menentukan suku pola bilangan. Jadi untuk menentukan suku pola bilangan itu ada beberapa teknik yang kita lakukan untuk menentukan suku pola bilangan. Jadi yang pertama dengan analisa sobat ya. Jadi analisa itu coba-coba kita cek dulu dia benar atau tidak dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar. Jadi nanti kita analisis cek coba-coba yang pertama. Kemudian ada menggunakan rumus. Nah, ini biasanya ini pola umum ya sobat ya. Di pola umum yang kita gunakan jika bentuk dari barisannya itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau dia banyak itu menggunakan rumus ini pola khusus sobat ya. Jadi nanti untuk yang pola khusus kita gunakan rumus sobat. Contohnya nanti pola persegi, segitiga, contohnya untuk menggunakan rumus. Oke, contohnya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kita akan menentukan berapa bilangan selanjutnya di sini sobat. Oke, baiklah perhatikan di sini. Di sini ada aturan pola. Ya, aturan pola di sini. Yang pertama ada penjumlahan, jadi bisa penjumlahan, bisa pengurangan, bisa perkalian, bisa pembagian, bisa akar, dan bisa seterusnya. Minta bentuk pecahan, sobat ya. Oke, kita cek di sini sobat. Di sini ada contohnya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Oke, kita cek dulu. Di sini dia ada bilangan pertama itu 2, kemudian bilangan keduanya 4, kemudian 6. Oke, di sini kalau kita lihat dia bertambah pola bilangannya. Bisa penjumlahan, bisa pengurangan, bisa perkalian. Jadi kalau dia bertambah berarti kita pakai penjumlahan. Oke, di sini kalau ini 2 ke 4 itu kira-kira bertambah berapa sobat? Ya, bertambah 2. Kemudian 4 dan 6 bertambah 2. Kemudian 6 dan 8 juga bertambah 2. 8 dan ke 10 juga bertambah 2. Berarti ini juga bertambah 2. Berarti 10 tambah 2 itu adalah 12. Kemudian ini juga bertambah 2, maka ini 14. Terus kemudian 16, kemudian 18. Nah, ini juga disebut dengan polanya itu bertambah 2. Jadi pola bilangan di atas itu adalah polanya bertambah 2. Iya, bertambah 2. Atau sebut dengan pola bilangan genap.
karena bentuknya adalah bilangan genap. Jadi ini pola bilangan genap. Paham sobat? Oke, lanjut soal berikutnya. Sama menentukan suku pola bilangan. Ya, katanya tentukan 3 bilangan berikutnya. Jadi kita akan menentukan berapa 3 bilangan di sini sobat ya. Jadi kita akan menentukan berapa bilangan 3 di situ, berapa hasil dari 3 bilangan tersebut dari pola tersebut. Oke, aturannya sama, tetap kita menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Oke, kita cek dulu sobat ya. Kita aturan sini. Kita cek. Oke, soal yang pertama 2, 5, 8, 11. Jadi 2, 5, 8, 11. Oke, ini poinnya pertama kita cek dulu dengan analisa coba-coba sobat ya. Kita belum menggunakan rumus. Jadi 2 ke 5 itu kita coba-coba dulu, kita bisa nggak? Jadi dia bisa bertambah. Oke, kita cek dulu. Ini bertambah 3. Ya, berarti kita menggunakan rumus penjumlahan. Kemudian 5 dan 8 sobat ya juga bertambah 3. Kemudian 8 dan 11 juga bertambah 3. Berarti polanya ini adalah pola bertambah 3. Ya, jadi polanya bertambah 3. Ditambah 3 nanti semuanya. Sobat ya. Oke, berarti ini tambah 3 juga. Berarti ini 11 tambah 3 14. Kemudian ini juga bertambah 3 jadi 17. Kemudian dia juga ditambah 3 jadi 20. Paham sobat? Oke, kita soal yang ke B. Ini ada 2, 4, 8, 16, 32. Oke, kita lihat sini dulu. Bentuknya coba kita tambahkan. Ini bertambah 2 sobat ya. Bertambah 2, ini bertambah 4, ini bertambah 8, ini bertambah 16. Jadi polanya tidak sama. Jadi bukan bertambah berarti sobat ya. Kita cek dulu, berarti ini salah. Berarti kita coba dengan pengurangan, bukan. Berarti ini perkalian. Oke. 2 ke 4 itu perkaliannya adalah 2 kali 2. Kemudian 4. 4 ke 8 ini juga berkali 2. Kemudian 8 dan 16 juga itulah kali 2. Jadi 2 dikali 2 itu 4. 4 kali 2 itu sama dengan 8. 8 kali 2 itu juga 16. 16 kali 2 itu 32. Berarti ini juga dikali 2 polanya. Berarti ini polanya adalah kali 2 semuanya sobat ya. Berarti ini 32 kali 2 berarti 64. Kemudian 64 dikali 2 itu sama dengan 128. 128 dikali 2 itu sama dengan berapa sobat? Ya 256. Jadi paham sobat ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sama, menentukan pola bilangan. Jadi tentukan 3 bilangan berikutnya dari bilangan berikut. Jadi sama. Oke, di sini kita lihat nomor C. Ini 87, kemudian 84, 81, 78. Dan 3 bilangan seterusnya kita tidak tahu menggunakan aturan yang mana. Dari bilangannya itu adalah dari 87 ke 84 itu berkurang sobat ya. Kita coba, berarti kita ambil rumus pengurangan. Oke. 87 ke 84 itu berkurang sebanyak berapa nilainya sobat ya? 3. Kemudian 84 ke 81 kita cek juga berkurang 3 sobat. Kemudian 81 dan 78 nilainya berkurang 4. Apa ya? Benar ya? Jadi 81 ke ya juga berkurang 3 ya sobat ya, bukan berkurang 4. Oke, berarti polanya ini adalah pola berkurang 3. Jadi semua polanya berkurang 3 sobat ya. Oke, 78 kurang 3 itu sama dengan 75. Kemudian 75 dikurang 3 itu sama dengan 72. Kemudian 72 dikurang 3 itu juga sama dengan adalah 69 sobat. Paham sobat ya? Oke. Kemudian yang D itu 320, kemudian 160, 80. Ini bilangannya besar. Kita lihat sini pembagian sobat ya. Jadi ini pembagian. Jadi 320 ke 160 itu sama dengan dia dibagi 2. Ya, jadi 160, kemudian 160 dibagi 2 juga itu sama dengan 80. Kemudian 80 dibagi 2. Jadi ini adalah polanya. Pola sama dengan dibagi 3 sobat ya. Dibagi 3 berarti ini 40. Kemudian 40 dibagi 2 juga sama dengan 20. Kemudian 20 dibagi 2 juga sama dengan 10. Paham sobat ya? Mudah sekali. Kemudian lanjut kita ke soal berikutnya. Tentukan bilangan 3 bilangan berikutnya dari pola sama juga.
Oke, kita nomor E. 1, 3, 4, 5, 7, 7 sobat ya. Oke, di sini berbeda tadi, ini sama dengan penjumlahan, tapi bedanya di sini kita menggunakan pola langkah sobat ya. Kita cek dulu, kalau dia 1 ke 3 itu bertambah 2, kemudian 3 tambah 1 itu bertambah 1, kemudian bertambah 1, kemudian bertambah 2, kemudian bertambah 0. Berarti pola bilangannya salah, bukan ini sobat ya. Kita cek coba-coba. Oke, kita langsung saja coba kita cek. Kemudian kita jadi kalau tadi dia 1-1, kalau ini kita langkah-langkah sobat ya. Pertama dia kita coba 1 ke 4 itu bertambah 3 sobat ya. Kemudian 3 ke 5 juga bertambah 2. Kita cek, kemudian 4 ke 7 kita cek juga bertambah 3. Jadi polanya tidak hanya seperti ini sobat ya. Bisa saja dia loncat ke sini sobat. Bisa saja loncat ke sini, ini loncat ke sini. Jadi tidak hanya dia loncatnya satu saja, dia bisa loncat ke bilangan yang kedua. Oke, kemudian berarti 5 ke 7 ini berarti bertambah 2. Berarti pola ini adalah pola langkah, yaitu adalah pertama ditambah 3 kemudian bertambah 2. Berarti 7 ini ke sini berarti bertambah 3. 7 tambah 3 berarti 10 sobat ya. Kemudian 7 ke sini berarti bertambah 2. Berarti sama dengan 9. Kemudian 10 ke sini bertambah 3 berarti ini 13. Mudah kan sobat? Oke. Yang F juga sama sobat, kita langkah saja. Yang pertama itu adalah yang sini 2 dan 4 juga. Ini bertambah berapa sobat ya? Ini bertambah 2, kemudian 7 ke 5 itu berkurang 2. 4 ke 6 itu bertambah 2, kemudian 5 ke 3 itu berkurang 2. Berarti ini polanya adalah pola bertambah 2 dan juga berkurang 2 sobat ya. Berarti pertama harus penjumlahnya jadi bertambah 2, ini berarti 8, kemudian 3 ke sini bertambah 2, mohon maaf kurang 2. Berarti 3 kurang 2 1, berarti sini 8 tambah 2 itu sama dengan 10. Paham sobat ya? Oke, lanjut. Menentukan suku bilangan ini 3 bilangan berikutnya dari pola bilangan berikut. Oke, di sini juga sama sobat ya. Di sini kalau kita menggunakan uji coba-coba nomor G, 1 ke 1 itu 0 ya sobat. Nggak mungkin juga. 1 ke 2 itu tambah 1, kemudian 1 ke 3 tambah 2, ini juga tambah 3. Ini candi berapa? Berarti analisa kita salah, berarti coba-coba ini bukan ini rumusnya. Kita cek dulu, kalau kita jumlahkan. Oke, di sini ada namanya aturan bilangan Fibonacci, sobat ya. Oke, bilangan Fibonacci itu adalah dia bertambah dari bilangan berikutnya. Jadi untuk menentukan bilangan berikutnya harus menjumlahkan bilangan berikutnya juga. Yang pertama 1 ke 1 ya. Oke. Pertama 1 berarti ini 1 sobat ya. Kemudian ini bertambah ya menjadi 2, kemudian bertambah menjadi 3, kemudian 1 tambah 1 itu 2, kemudian 1 tambah 2 itu sama dengan 3, kemudian 2 tambah 3 itu 5 sobat ya, jadi bertambah terus. Kemudian ini berarti menjadi 5 tambah 3 itu sama dengan 8, kemudian tambah lagi menjadi 11, 8 tambah 11 itu jadi 19. Jadi 1 tambah 1 itu hasilnya adalah 2 sobat ya. Jadi ketika nanti kita jumlahkan hasilnya sama sobat. Oke, misal 1 tambah 1 itu hasilnya adalah 2 ya, tambah 2, kemudian 2 tambah 3 itu hasilnya adalah 5 nanti sobat. Kemudian 5 tambah 8 itu hasilnya 11 ya. Jadi untuk Fibonacci ini dia penjumlahan bilangan-bilangan berikutnya sobat. Jadi nanti kita cek lagi, berarti 2 tambah 3 itu 8, 8 tambah 3 itu 8 tambah 5 itu sama dengan 11. 8 tambah 11 itu sama dengan 19. Jadi hasilnya adalah 8, 11, dan 9. Oke, selanjutnya sama. Ini juga min 1. Min 1, kemudian ini 1 kita tambahkan jadi 0, sobat ya. Jadi 1 tambah 0 juga menjadi 1, kemudian 0 tambah 1 juga 1. Maka 1 tambah 1 itu sama dengan 2.
Kemudian 1 tambah 2 itu sama dengan 3, sobat ya. Kemudian ini juga bertambah, 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Berarti ini disebut dengan barisan Fibonacci. Jadi barisan Fibonacci itulah bertambah. Contoh lagi Pak isi, misalnya paham diisi. Si misalnya 0, kemudian ini 1, maka ini juga 1. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2 itu sama dengan 3. 2 tambah 3 itu sama dengan 5. 3 tambah 5 itu sama dengan 8. Terus 5 tambah 8, 13. 8 tambah 13 itu sama dengan 21. Sobat. Oke, lanjut bilangan berikutnya. Bentukan suku bola bilangan. Jika angka pada bilangan 2, 4, 1, 5, 6, 7, 2, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 5, 7, dan seterusnya diteruskan dengan pola bilangan yang sama, tentukan angka ke-45-nya, sobat. Jadi disuruh mencari angka ke-45-nya. Oke, cara yang pertama kita ambil dulu bilangannya, sobat ya. Jadi 2, 4, 1, 5, 6, 7, 2, 4, 1, 5, 6, 7, 2, 4, 1, 5, 6, 7. Jadi bilangan ini adalah berulang, sobat ya. Jadi bilangannya berulang. Jadi berulang kita cek ya. Jadi berulangnya 2, 4, 1, 5, 6, 7. Terus di sini juga 2, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini 2 juga 2, 4, 2, 4, 1, 5, 6, 7. Ini juga 2, 4, 5, 6, 7. Ini juga 2, 4, 1, 5, 6, 7, sobat. Artinya bilangan tersebut adalah 2, 4, 1, 5, 6, 7. Oke. Untuk menentukannya kita lihat dulu. Jadi ada 6 angka, ini ada 6 angka semuanya. Dia ada 6 angka, maka kita akan menentukan berapa U1. Jadi U1-nya dilihat. Jadi U1 tadi ya kita sobat, ini urutan pertamanya. Maka urutan pertamanya ada 2. Kemudian 4 ini adalah urutan kedua. Kemudian 1 ini adalah urutan ketiga. Kemudian 5 ini adalah urutan keempat, kemudian 6 ini adalah urutan kelima, kemudian U6-nya adalah 7. Jadi kita lihat ini U4-nya 5, kemudian U5-nya 6, kemudian U6-nya adalah 7. Oke. Yang kita tanya itu adalah angka ke-45 ya sobat. Jadi kita akan menghitung kalau coba-coba boleh saja diteruskan ya sampai bilangan sampai ke 45. Oke. Triknya adalah dari Bapak untuk mempermudah kita menghitungnya adalah kita menggunakan rumus pembagian. Jadi kita mau ke angka 45 ya sobat ya. Angka ke-45 kita cari dulu. Sedangkan ini 6 angka, maka langsung saja sobat. Jadi angka 45 itu sama dengan caranya adalah 45 dibagi 6 angka. Jadi dibagi 6. Oke. Berapa sobat? Jadi tidak habis ya sobat ya. Jadi 45 dibagi 6 itu adalah 7. 7 kali 6 42, berarti sisanya adalah 3 sobat ya. Karena 45 bagi 6 itu sama dengan 7. Jadi 7 itu kali 7 kali 6 42. Sedangkan ini 45 berarti sisanya 3. Ya. Jadi sisanya 3. Maka 45 bagi 6 itu artinya 7, sisanya 3. Jadi 6 kali 7 42, karena dia 45 ditambah 3. Berarti angka ke-45 itu adalah, jadi angka ke-45 itu adalah U3. Maka angka ke-45 ya, angka ke-45-nya itulah U3. U3-nya ada tadi adalah U3-nya adalah 1. Berarti angka 45 itu adalah 1. Paham sobat? Oke, lanjut. Sama sini jika angka pada bilangan 11010, 11010, 11010 terus berlanjut, diteruskan pada bilangan sama, tentukan angka ke-100-nya sobat ya. Jadi kita akan melihat angka ke-100-nya berapa yang ditanya. Oke, sama, kita lihat dulu pola bilangannya. Jadi sini ada 110. Jadi yang pertama kita akan melihat bilangan mana yang berulang, sebanyak berapa angka. Oke, kita lihat sini. Ternyata di situ sobat ya. Jadi 11010, kemudian 11010 ya, tetap sama. Jadi awalnya kita lihat angka ini ya sobat. Nah, angka ini kuncinya. Jadi bilangannya adalah 1101. Jadi bilangannya 1101. Ini berarti ada 5 angka sobat ya. Oke, kita ada 5 angka, kita akan menentukan berapa U1-nya. Jadi
U1-nya ini sobat ya, U1-nya adalah 1. Kemudian kita menemukan U2-nya, U2-nya adalah 1 juga sobat ya. U2-nya 1. Kemudian U3, ini U3, U3-nya adalah 0. Kemudian U4-nya sobat, ini U4, U4-nya juga 0. U4-nya 1, mohon maaf. Kemudian U5-nya, barisan kelimanya atau suku kelimanya juga adalah 0 ya sobat ya. Oke, maka kita lihat ini. Oke, dan sini dicatatkan adalah angka ke-100. Jadi pertanyaannya adalah angka 100 sebanyak, jadi 5 angka tadi. Jadi kita akan mencari angka ke-100. Jadi sobat ya, angka ke-100 banyak yang di 5 angka. Sama caranya adalah sama dengan, jadi banyak angka keberapa yang kita tanya, yaitu 100 dibagi berapa angka jumlah yang kita tanya tadi, urutannya itu 5 angka. Berarti 100 dibagi 5. Maka sama dengan 100 dibagi 5 itu sama dengan 20. 20 sisanya adalah 0. Berarti dia pas-pas di ujungnya sobat ya. Berarti kalau dia sisa 0, maka dia berada di ujung. Berarti angka terakhir yang kita cari. Jadi kalau dia hasilnya 0, berarti angka terakhir ya sobat ya. Jadi kalau dia 0, berarti angka terakhir. Berarti angka ke-100 dari pola tersebut itu adalah U berapa sobat? U5 ya sobat ya. U5. Karena U5 itu adalah angka terakhirnya. Jadi angka terakhir itu U5, maka angka terakhir itu U5 urutan yang kelima. Berarti angka 100 itu angka ke-100 dari pola bilangan tersebut adalah U5 sama dengan 0. Maka U5-nya adalah 0. Jadi angka ke-100-nya adalah 0. Paham sobat? Baiklah, itulah penjelasan dari Bapak Hamdi tentang pola bilangan. Terima kasih atas perhatian semua sobat. Untuk terus mendukung channel YouTube Paham, sobat ya. Jangan lupa untuk like, ya, comment, and subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya. Jangan lupa share ke teman-temannya untuk belajar bersama. Karena belajar bersama YouTube Paham, belajar asik dan semakin paham. Bye-bye.